Di penghujung abad ke-15, kejayaan Majapahit perlahan memudar. Istana Trowulan yang dulu megah, kini sepi. Bayang kejayaan Hayam Wuruk tinggal cerita. Di tengah keheningan itu, api perebutan kekuasaan justru berkobar. Keruntuhan Majapahit bukan datang dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Para bangsawan saling berebut tahta. Raden Kertabumi dan Bre Kertawijaya terlibat dalam perang saudara. Saat itulah, sebuah kerajaan baru tumbuh di pesisir utara Jawa, Demak. Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, bukanlah orang asing bagi Majapahit. Ia adalah putra Kertabumi Raja Majapahit sendiri dari seorang selir berdarah Campa. Ia dibesarkan di Palembang, belajar agama Islam dari para ulama, dan kelak kembali ke Jawa membawa semangat baru bukan hanya untuk berkuasa, tapi untuk membangun tatanan yang baru. Ketika pasukan Demak menyerang Majapahit, sejarah mencatatnya sebagai perang antara dua keyakinan. Tapi di balik itu, ada kisah yang lebih rumit. Raden Patah tak bermaksud menghancurkan ayahnya, ia ingin mengambil alih kekuasaan yang sudah hancur oleh intrik. Dalam beberapa versi babat, pertemuan antara ayah dan anak di medan perang itu penuh air mata, bukan kebencian. Sejak masa kolonial, kita sering mendengar narasi Demak menghancurkan Majapahit. Tapi para sejarawan modern melihatnya lebih jernih, runtuhnya Majapahit sudah tak terelakkan. Demak hanya mengambil peran sebagai pewaris, bukan pengkhianat. Peralihan ini adalah transisi dari kerajaan Hindu-Buddha ke Kesultanan Islam Nusantara. Dari runtuhan bata merah Trowulan, berdirilah Masjid Agung Demak dengan tiang saka guru. Batu bata dan kayu jati menjadi saksi perubahan zaman. Dari kerajaan berbasis kebesaran, menjadi kerajaan berbasis keimanan dan persatuan. Majapahit dan Demak bukan dua dunia yang terpisah, tapi dua bab dari kisah panjang Nusantara. Jati, benarkah ada pengkhianatan? Atau justru, inilah cara sejarah menulis ulang dirinya sendiri? Di antara puing bata merah dan lantunan azan, Nusantara terus bergerak dari masa ke masa. Kalau kamu suka kisah sejarah seperti ini, dukung terus Lemsera dengan like, komentar, dan subscribe. Karena setiap batu bata punya cerita, dan setiap cerita adalah warisan kita.